Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang posisi berada di kebun wisata aren. Sapakallah lagi minum aren. Jadi pagi-pagi kita minum aren, ditemani oleh pakar hukum ekonomi kita, Dr. Iyoyo dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Bincang-bincang kita pagi ini di kebun aren ini adalah adanya pemberitaan yang lagi viral di media sosial, yaitu kegiatan atau peristiwa yang terjadi di Venezuela, di mana presidennya diculik oleh Amerika Serikat. Kita tidak bicarakan masalah penculikannya, tetapi kita melihat bahwa Venezuela adalah negara yang kaya akan minyak di dunia, nomor 1, sampai 3,5 juta barel per hari. Tak ada yang sehebat itu. Pada hari ini kembali kepada titik sampai di bawah 2 juta barel. Bahkan negara ini terancam bangkrut, yang akhirnya membuat masyarakatnya menjadi miskin. Ini kita akan bahas bagaimana negara yang makmur seperti itu kok bisa miskin. Dari segi ekonomi, apanya yang salah? Oke, ini kita minta pendapat ahli ekonomi kita. Gimana itu Pak Dokter? Ya, yang kita tahu bahwa Venezuela itu penghasilan utama negaranya itu adalah dari minyak bumi. Tapi di samping minyak bumi itu tata kelola manajemen ekonominya buruk, boleh kita katakan buruk. Ya, ditambah lagi dengan krisis ekonomi. Dalam arti kata, Venezuela itu mengalami krisis ekonomi itu yang serius, di mana inflasinya sangat tinggi. Nah, kalau inflasi sangat tinggi, berarti kan daya beli masyarakat itu jauh berkurang karena harga-harga meningkat dan seterusnya. Kemudian ketergantungan pada minyak itu, kita tahu bahwa yang namanya minyak bumi itu kan bahan baku yang tidak bisa terbarukan. Nah, karena disudot terus, tentu cadangannya akan jauh berkurang sehingga menurun dan seterusnya. Sementara penduduk makin lama bukan makin menurun, makin meningkat. Kebutuhan masyarakat juga makin lama bukan makin menurun, semakin meningkat. Jadi terjadinya krisis itu karena kemampuan daya beli masyarakat rendah. Betul. Nah, sementara dengan jumlah hasil bumi mereka itu yang tinggi dan pendapatannya dari penjualan minyak itu tinggi, tentu masyarakatnya banyak duit, sejahtera. Ya. Tak mungkinlah mereka itu bisa daya belinya rendah. Ya. Apalagi faktornya? Nah, ada satu lagi yang biasanya itu dialami oleh negara-negara berkembang dalam tata kelola perpolitikan, dalam arti kata itu munculnya orang-orang yang bertampang korup. Jadi tata kelola itu kalau memang harta sumber daya alam negara itu dikelola oleh negara kemudian dikembalikan kepada rakyat lagi, ya tentu makmur. Bahkan kita Indonesia seperti yang dikatakan oleh pakar ekonomi, kalaulah tambang Indonesia itu dikelola dengan baik oleh negara, itu setiap kepala penduduk Indonesia ini besar kecil itu tak perlu kerja dalam 1 tahun, dalam 1 bulan bisa diberikan banyak uang 20 juta. Kembali ke Venezuela. Jadi ada korup yang membuat, jadi rakyat ini kalau kembali uang penjualan minyak itu ke rakyat, pasti nilai belinya tinggi. Sekarang berarti ada dugaan uang penjualan minyak ke luar negeri itu tidak kembali ke rakyat. Nah, dimakan oleh segelintir orang, sehingga masyarakatnya menjadi tidak punya daya tawar untuk membeli. Jadi segelintir orang ini kok bisa dibiarkan? Kenapa tuh? Nah, ini aspek kekuasaan tadi. Ya begini Pak Dr. Zulfikri, kalau kekuasaan itu diberikan kepada orang yang korup, maka hancurlah negara. Tapi kalau kekuasaan itu diberikan kepada orang yang amanah, maka akan makmurlah negara itu. Oke. Jadi kembali kepada kita Indonesia,
kita terkenal dengan sumber daya alamnya melimpah tadi kan. Ya, Tapi kalau nanti pemerintahannya dalam mengelola sumber daya alam ini tidak kembali uangnya ke rakyat, ya, bisa-bisa jadi kayak Venezuela juga. bisa. Ah, Satu lagi, nah ini kita harus introspeksi diri negara kita ini. Kalau kita ini apa namanya budaya tengkulak itu sangat membumi dengan pejabat-pejabat kita itu. tengkulak itu apa tuh? Ya, dia memanfaatkan barang negara, kemudian menjualnya keluar secara murah, kemudian membebankan kepada masyarakat dengan harga yang mahal. Oh. Nah, seperti yang dikatakan Pak Purbaya, Menteri Keuangan, dia pernah mengatakan bahwa Indonesia ini orang paling pintar. Kita punya minyak, kemudian minyak mentah itu kita jual ke Singapura, kemudian setelah diproses lagi, ada value added-nya, kita beli kembali. Bodoh dong. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, sawit. Kita terkenal apalagi di Provinsi Riau. Kita punya hampir 3 juta hektar lahan sawit. Yang kita jual itu hanyalah CPO saja. Oke, jadi kita nampaknya tidak membahas dulu tentang pemerintahan yang korup itu. Kita bicara dari segi murni ekonomi lah. Ya, Jadi kalau misalnya pemerintah tidak mengedukasi masyarakatnya supaya berproduksi sendiri, ya, hanya dengan membeli barang-barang pembelilah, konsumen langsung beli karena banyak duit, itu berbahaya juga enggak? sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena Makanya mungkin Pak Zul masih ingat di zamannya Pak Harto dulu ada slogan yang mengatakan bahwa aku cinta produk aku Indonesia. cinta. Jadi itu menunjukkan supaya kita membangga terhadap produk dalam negeri, Produk dalam. karena di dalam kecintaan itu kita berproduksi, Iya. tidak hanya membeli. Ini bahaya ini pemirsa. Kalau rakyat ini dimanjakan dengan hanya membeli tanpa mau memasak, tanpa mau memproduksi barang-barang yang akan dijual, bahaya ya. Bahaya. Sebesar apa bahayanya? Ya, kalau produksi itu berarti kan kalau kita tidak produksi berarti kan kita ketergantungan. Menambah ilmu. Satu, yang kedua kita tergantung. Jadi Jadi kalau ketergantungan itu terjadi, maka harga itu ya tergantung orang yang menjual. dan tergantung ada duit. Tergantung ada duit Pas atau lagi tidak. krisis tidak ada duit, Nggak ada duit, nggak akan membeli. mengganti membeli tidak ada duit, kemudian memproduksi tak pandai, Tidak pandai. akhirnya melarat. Jadi dari segi ekonomi berarti memproduksi itu adalah wajib daripada untuk mengkonsumsi. Nah, gejalanya ini di masyarakat. Saya melihat mahasiswa-mahasiswa dengan instan ini, ada enggak gejala ke situ? Malas berproduksi, malas sabar untuk menderita, sementara dalam mengelola misalkanlah mengelola disertasi atau tesisnya atau skripsinya, enggak mau dia AI aja selesai. Bahaya itu kan, dari segi penambahan ilmu. Jadi salah satunya teknologi itu bisa membantu, kemudian teknologi itu juga bisa merusak. Tergantung bagaimana kita mengolah atau menggunakan teknologi itu tadi. Oke. Jadi usernya yang harus kita pahami. Itu kan teknologi. Tadi ke ekonomi tadi. Misalnya dalam hal produksi, masyarakat kita sudah malas memproduksi. Bagaimana contohnya ikan sajalah dulu ya. Kita malas memproduksi pakan. Kita tergantung kepada importir. Beli pakan. Nah, ketika nilai jual ikan ini nanti rendah, tak sejalan lagi dengan pakan, alternatif tak ada karena tidak menggunakan otak. Gimana itu? Bahaya ya. Otomatis para petani tadi tidak berternak ikan lagi. Karena apa? Karena tidak ekonomis. Kalau tidak berternak ikan, Berarti tak ada duit masuk. tidak ada duit masuk, kemudian ketergantungan lagi. Ikan tentu diisi orang luar lagi. Jadi ikan ini tak mau produksi. Tidak berproduksi lagi. Kemudian kalau kita pinjam juga pakan, akhirnya utang menumpuk. Secara ekonomis Produksi tidak tidak berhasil. berhasil. Jadi di dalam pengelolaan, walaupun kita mempunyai sumber daya alam yang kuat, yang besar, yang banyak, tapi kalau kita tidak mampu mengelolanya untuk berproduksi, kemudian mempunyai nilai tinggi untuk dijualnya, masyarakat dinilai bobokkan dengan hanya membeli, itu ancaman. Jadi kalau gitu kepada mahasiswa, kepada generasi muda, berbuatlah
dengan sabar supaya berilmu untuk memproduksi, mentata kelola sebuah usaha, sehingga ketika timbul krisis Anda tetap kokoh dan kuat. Terima kasih. Itu bincang-bincang kita sore pagi ini di kebun wisata Aren. Terima kasih Pak Dr. Yoyo. Siap, Pak Dokter. Nah,